Dari sini KRL kalau kita ke depan ke sana itu kan jalan provinsi, Mas. Oke, Keluar ke kiri itu ke stasiun paling 3 menit, Bang. 3 menit Pak. Setiap pagi pemilik rumah itu bisa ngopi di situ sambil tegur sapa dengan tetangga. Ini kamar kayaknya kalau saya tinggal di sini ini kamar favorit sih, Mas. Ya, Jadi malam bisa merenung di sini, Mas. Nah teman-teman, kali ini saya udah ada di depan gerbang perumahan Jatimulya Ekoton House dan di samping saya sudah ada Mas Rifki. Halo Mas Rifki. ayo. Ya, ini Mas Rifki salah satu marketing dari perumahan ini dan ketika saya sampai sini tuh, sumpah Mas nyaman banget sih Mas Enak ya? daerahnya gitu. Dan coba Mas dijelasin Mas kenapa di sini namanya Jatimulya Ekoton House? Karena sebelumnya kita ada Jatimulya Ekoton House 2. Yang ini gitu. yang ketiganya. Oh ketiganya. Nah, kalau di sana kita udah habis ada 119 unit. Oh. Nah, ini proyek baru kita di Jatimulya Ekoton House 3, totalnya itu 58 unit. Oh nanti 50 unit. Luas wilayahnya berarti berapa Mas? Hampir 1 hektar, Mas. 1 hektar. Berarti total dari proyek developernya ini itu udah berapa? Kita developernya itu dari Ciptadra Bangun Indonesia, Mas. Itu udah di 5 proyek. 5 proyek, oke. Ada di Juanda Ekoton House. Juanda Ekoton House. Itu Depok. Depok. Oke. Grand Sukatani. Terus Jatimulya Ekoton House 2. Oke. Itu ada 119 unit. Terus Cimanggis Ekoton House. Sama ini Jatimulya Ekoton House 3. Yang lagi running sih ada 2, yang Cimanggis Ekoton House sama ini. Sama ini. Berarti yang proyek-proyek sebelumnya sudah sold out. Sudah sold. Okay. Alhamdulillah udah habis. Luar biasa. Jadi itu menandakan kalau developer atau perumahan ini tuh bukan perumahan baru, bukan anak baru lah gitu. Ini termasuk orang lama ya, berarti ya. Berarti bener Mas, di sini lokasinya itu dari stasiun tuh KRL berapa menit ya Mas ya? Dari sini KRL kalau kita ke depan ke sana itu kan jalan provinsi, Mas. Oke. Keluar ke kiri itu ke stasiun paling 3 menit, Bang. 3 menit? Serius? 3 menit. Yakin ya 3 menit? Oke. Real ke stasiun akan saya tunjukkan real di sini ya. Estimasinya dan kilometer berapa kilometer. Pilihan perumahan di situ apa sih? Kita udah one gate. Oke. Jalan ini tuh buntu ya. Jadi jalan yang mau ke sini tuh emang buat ke perumahan ini doang. Berarti aksesnya itu memang hanya untuk sini? Untuk sini doang. Oke, coba kita tunjukin Mas. Nih. Udah besar juga ini. Coba lihat jalanannya nih. Ini berarti dari depan sana? Ya, depan sana itu jalan provinsi ya, antara Depok sama Cibinong Bogor. Oke, jadi kalau ke kanan itu ke Depok Cilodong, ke kiri itu Cibinong atau Pemda Cibinong ya, dekat banget. Oke, dan ini Mas, ini ada mobil ramai ini apa Mas? Nah, ini enaknya di kita nih. Apa tuh? Jadi kalau kita itu deket banget sama kafe. Jadi kalau bosen di rumah bisa ke kafe. Ini kita ada namanya Five Coffee. Five Coffee. Oke. Jadi kalau dari perumahan ya paling cuman jalan 2 menit nyampe. Iya. Ini yang disebut nempel dengan gerbang perumahan ya kayak gini nih. Tempat ngopi nempel. Sampingan sama perumahan. Oh gitu. Tapi ini apakah ada hubungannya Mas antara perumahan ini sama ini, kok kayak nempel banget gitu? Sama satu PT juga, satu perusahaan. Oh pemiliknya sama. Oke, itu kafenya asik banget sih teman-teman. Ini saya nggak nyangka sih kalau ini ada di tengah-tengah apa sih Mas daerah ini? Pondok Rajek ya? Pondok Rajek. Tuh, jadi ada kafe tuh yang benar-benar lebat banget gitu. Jadi kalau suasananya tuh suasana kayak di hutan-hutan gitu teman-teman. Cocok nih buat yang suka WFC di sini nih. WFC. Colokannya banyak, internetnya juga kenceng kok. Dan ini aksesnya khusus untuk sini ya, jadi nggak bakal rebutan ya. Oke gitu teman. Kita kembali lagi bahas ke perumahannya ya. Boleh. Tadi dijelaskan ini one gate system. Ya. Dan memang terbukti ini di belakang ini udah ada
apa security-nya. Security. Ini 24 jam, Mas. 24 jam. Untuk CCTV dan lain-lainnya gimana? Nanti ada CCTV pasti. Ada CCTV. Pasti. Oke, ini kayak gini teman-teman suasananya itu jadi clean banget ya. Jadi bener-bener ala perumahan premium banget sih kalau menurut saya. Karena dari sisi gerbangnya dan ini nanti semuanya akan pakai paving block. Paving block. Oke. Jadi biar airnya ngerasuk juga ke bawah, Bang. Iya, nah bisa dipakai lagi. Itu penting banget sih teman-teman. Jadi perumahan itu nggak egois ya. Jadi kebanyakan perumahan nggak memikirkan untuk resapan ya. Jadi banyak banget banjir di sana sini karena kadang kurang memikirkan untuk area peresapan airnya. Jadi ini keren sih, peduli sama lingkungan, makanya namanya Ekotonos ya. Ekotonos. Oke, yuk kita ke dalam, Mas. Boleh, silakan. Kayak gini, ini raw jalannya berapa, Mas? Ini yang ini 7 meter. 7 meter. Paling kecil kita 6,5. Paling kecil 6,5. Jadi kalau di depan yang rumah-rumahnya itu 6,5. Ada yang 6,5, ada yang 7. Oke, jadi ini bisa 2 mobil lebih ya bisa. Untuk beriringan atau berpapasan tuh masih sisa gitu. Dan ini juga bisa buat ini, Mas. Jadi kalau ada tamu konsumen, ini bisa buat parkir juga tanpa ganggu penghuni yang lain. Oh iya bener sih. Jadi ada parkir kalau seandainya ada arisan keluarga gitu, Mas ya. Ada satu rumah atau berapa rumah masih sanggup ini. Hampir 15 mobil sampai belakang. Oh, masih bisa 15 mobil. Oke. Nah, ini di belakang ini apa, Mas? Rumah apa, Mas? Kita di sini ada 4 tipe, Mas. Ada 4 tipe. Nah, ini yang ini 69, yang ini ada tipe 55, 42 sama 36. 42, 36. Nanti yang akan kita review yang mana, Mas? Tipe 36 sama 42. 42. Nah, tapi kita spill dikit. Ini nggak apa-apa, Mas? Dikit. Boleh. Nah, ini tipe tadi tipe berapa? Tipe 69. 69. Ini 69 ini sebenarnya tipe kalau saya lihat fasadnya sih mirip sama yang sebelumnya pernah saya review, Mas ya. Benar. 69 itu berarti luas tanahnya berapa, Mas? Luas tanah di sini 75. Beda-beda sih. Ada yang 75, ada yang 100 juga ada. Tapi 69 tuh bangunannya 69 meter karena 2 lantai. 2 lantai 3 kamar. 2 lantai, 3 kamar tidur, kamar mandinya? 2. Oke. Dan area belakangnya itu masih ada? Masih ada. Masih ada. Wih, keren sih. Dulu pernah ngobrol sama ownernya tuh luar biasa sih bagi saya gitu. Maksudnya ada beberapa hal-hal yang bisa jadi inspirasi teman-teman Sevenly Home gitu. Bagaimana sih baiknya membangun rumah, menjaga sosialisasi dalam satu rumah, satu keluarga tuh kayak gimana tuh. Saya belajar dari Pak Indra tuh owner. Ini kayak gini ya teman-teman fasadnya ya, keren banget. Kalau teman-teman mau lihat review yang ini kan karena sama nih ya, persis sama. Ya. Nanti foto dan linknya akan saya taruh di sini ya. Itu lebih lengkap tuh. Lebih lengkap. Oke, abis ini kita mana, Mas? Ke tipe 36. Tipe 36. Ini tipe terbaru berarti di sini. Tipe terbaru 1 lantai. Oke. Jadi memang saya akan selalu ngajak teman-teman untuk survei rumah dari rumah. Kembali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe ya channel Sevenly Home. Jadi teman-teman bisa survei rumah dari rumah. Kalau teman-teman kira-kira cocok, baru teman-teman survei secara langsung. Nah, sambil menuju ke rumah selanjutnya, ini tuh nanti fasilitasnya apa aja, Mas, di perumahan ini, Mas? Di sini kita ada fasilitas yang ini nih, udah jadi nih. Oke, ini. Mungkin nanti tambah lagi tiang basketnya. Ini ada lapangan basket. Oke. Nanti ada playground juga. Terus ada musola juga. Alhamdulillah sih tiap proyek kita ada musolanya, Bang. Kita bangunin juga. Oke, jadi gitu. Buat teman-teman yang muslim aman loh, jadi ada musola di dalam klaster ya? Ya, ada jogging track juga. Ada jogging track. Ada nanti di belakang. Nanti ada. Oke, jadi tadi musola, lapangan basket, ada playground juga nanti buat juga anak. ada di sini. Jogging track juga ada. Nih kayak gini teman-teman nih. Jadi memang saat ini yang terbentuk baru ini karena emang lagi progres kita. Oh, lagi progres. Baru ini proyeknya. Oh, baru banget ya proyeknya. Iya. Tapi ini bisa buat teman-teman yang mau main bola udah bisa nih sama anaknya. Udah gitu. Disiapin. Nah ini, Mas, kita lagi di tipe 36. Ini tipe 36. Luas tanahnya berapa, Mas? Luas tanahnya yang ini 78. Ada yang 75 juga. Ada yang 85 juga ada. Jadi tipe 36, 75 atau berapa tergantung luas tanahnya. Ini satu lantai, Mas? Satu lantai, 2 kamar. Satu lantai 2 kamar. Oke. Carport ini udah untuk 2 mobil juga. Jadi berarti kalau untuk dimensinya, Mas, berapa, Mas? Berapa kali berapa? 6 kali 12,5, kalau enggak 13, beda-beda ya. Belakangnya ya. Belakangnya. Soalnya yang beda di belakang. Berarti kelebihan tanahnya di belakang gitu. Oke, ini kayak gini memang ala-alanya memang seperti yang sebelumnya. Jadi selalu seperti ini udah dapat carport, ini muat 2 mobil nih sebenarnya nih full carport, tapi juga tidak melupakan area resapan ya, benar ya. Di ujung-ujung situ
di ujung sini ada, dan area buat penghijauannya juga tetap ada ya Mas ya. Tetap ada. Dan ini saya selalu seneng sih sama ini ya, apa, bentuk fasadnya ya, unik ya gitu. Dan ini untuk fasadnya nih seperti ini, jadi dia ada permainan lengkungan-lengkungan, ada juga garis tali air tuh dari kedua sudut. Terus juga ada jendela. Ini apa Mas isi Mas? Ini jendela juga. Jendela dalamnya apa? Kamar? Kamar. Oh, ini jendela kamar. Dan ini untuk area ngopi-ngopi. Pintunya keren juga tuh Mas. Iya. Pakai apa Mas pintunya Mas? Ini engineering ini Mas. Engineering ya, solid engineering ya. Solid engineering. Seperti itu. Nah, ini kayak gini aja pokoknya, nanti teman-teman terimanya akan seperti ini. Buat 2 mobil itu apa? Spiteng? Spiteng di depan, ntar sumur bor di belakang. Sumur belakang. Oke. Berarti kalau tanaman-tanaman ini dapat nggak Mas nanti? Dapat. Pembeli dapat? Iya. Wih. Nggak kebayang sih nanti kalau ini udah jadi itu ademnya kayak apa sih kalau dari Rimbun gitu ya. Cakep sih. Keren banget. Tapi Bu ya. Oke. Dan ternyata memang seperti yang kayak saya ngobrol sama Pak Indra, selalu akan ada ini berarti ya? Iya. Selalu ada base ini ya? Ini ada. Jadi dulu waktu ngobrol tuh Mas gini, jadi kenapa ada ini? Tujuannya pertama kalau pulang nyopot sepatu bisa di situ. Kedua, setiap pagi pemilik rumah itu bisa ngopi di situ sambil tegur sapa dengan tetangga. Betul. Itu sih dulu yang saya inget ya. Kita lingkungan itu guyup Bang. Guyup sama tetangga. Oke, sip, keren. Yuk kita lebih dekat lagi Mas. Boleh, silakan. Oke, nah ini seperti ini nih jendela hidup. Ini kaca mati, pintunya tadi pakai engineering ya. Iya, solid engineering. Listriknya berapa Mas? Ini 2.200. 2.200. Oke, yuk kita masuk dalam. Wih, ini tipe 3675 ya. 3675, 3685. Nah, ini tipenya modelnya seperti ini, los aja gitu. Jadi ini area ruang tamunya Mas. Ruang tamu. Oke Mas, berarti ini ruang tamunya berapa Mas ukurannya? Ini 4x3 Bang. 4x3, oke. 4x3, tapi karena memang di sini ada bukaan, jadi rasanya ini ruangan tuh menyatu sampai sana ya. Seperti biasa ini juga ada seperti ini cukup ide yang unik sih dulu waktu saya lihat ini. Jadi bisa buat bekerja juga, tapi bisa buat jendela juga ya. Ini kayak gini tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman tinggal di sini, si bapaknya sambil bekerja, anaknya bermain atau nonton TV, ibunya masak di dapur. Wih, jadi bisa semuanya berjalan. Berarti, tapi Mas ini kalau kayunya ini kayu apa sih Mas? Ini kayu kamper Mas. Kayu kamper. Memang berarti di setiap rumah buatan dari Ekotonus selalu ada ini? Ada. Berarti ini kayak signaturenya ini ya berarti ya? Center point ini Bang. Iya. Oke. Jadi memang tujuannya seperti itu. Jadi fungsinya tuh multifungsi banget. Nggak perlu beli meja, udah ada meja buat naruh buku, buat tinggal naruh tempat duduk aja. Iya. Atau kayak saya ini seneng akuarium, taruh akuarium juga bisa. Gitu. Oke, kita dari sini kemana dulu Mas? Kita ke dapur aja dulu nih. Dapur dulu. Oke. Oh iya Mas, tadi Mas ini ceilingnya tingginya berapa Mas? Ceiling ini di 3 meter. 3 meter. Nah ini area belakang ya. Tadi kan disebutin ya. Ini pasti selalu sisa di belakang ya Mas ya? Pasti ada lebihnya. Oke, nah ini sisa belakang. Ini berapa meter sisa belakang Mas berarti? Ini karena lebarnya yang 85, hampir berapa meter ya ini? 2. Oh yang ini 2 meter. Oh berarti sisa sini dari sini sampai sana sekitar 2 meter ya? 2 meter. Oke, ini enak banget nih kalau lagi sambil masak, sambil barbekyuan di sini. Boleh. Enak buat malam ya. Tanpa harus ketahuan sama tetangga. Gitu. Dan ini tanaman ini dapat semua Mas? Dapat Mas. Dapat. Sesuai yang rumah contoh yang dapatnya begini, kita kasih. Ya begini. Oke, ini bisa buat area laundry room juga Mas ya? Bisa. Karena di situ ada buat pembuangannya. Ini teman-teman nih ada pembuangannya nih. Tuh, jadi ada area resapan air, di sini juga ada pembuangannya, enak banget. Oke. Oh ya Mas, di sini tuh gentengnya pakai apa Mas ya? Kita pakai genteng beton Mas. Genteng beton. Oke. Flat. Nah ini Mas untuk meja dapurnya dapat Mas berarti? Ini udah dapat sekalian sinknya nih. Oh gitu, dapat meja dapur, dapat sink. Ini pakai granit ya? Granit. Dan ini juga dapat backsplash-nya juga. Iya dapat. Colokan ada nih buat Magicom gitu. Sini juga tingginya cukup ya menurut saya. Ini 80. Jadi buat perempuan yang tinggi badan mungkin 160 gitu masih oke, masih nyaman buat masak-masak gitu di sini. Kalau kurang tinggi nanti tinggal request aja. Oh, berarti kalau yang inden tapi berarti gitu ya? Iya. Oh, jadi bisa request ya. Tapi kalau di sini bisa request ini nggak sih? Layout gitu?
Belum. Tapi kalau ada tambahan-tambahan sedikit-sedikit bisa. Masih bisa fleksibel jadinya Mas. Fleksibel kita. Oke. Sip deh. Yuk kita lanjut kemana Mas? Ke kamar. Ke kamar. Oke, di sini polanya berarti kamar mandi, kamar ya Mas ya? Jadi kamar mandi itu ada di area tengah. Gitu. Nah, ini kamar pertamanya Mas? Kamar pertama ukurannya? Ini ukuran 28 29. 28 kali 2,9. Oke, ini tadi nih jendelanya. Jadi segini aja tuh. Tinggal buka, tutup. Ceilingnya tinggi berapa sih Mas? Kalau ini agak 3,2an. 3,2an. Lebih tinggi ini. Oh ya, tadi ini untuk lantainya semuanya pakai granite ukuran 60 kali 60 ya teman-teman. Dan ini juga ada nih untuk listnya, jadi lebih mudah untuk dalam membersihkan. Dan ini kamar kedua ini. Oke, nah ini kamar keduanya. Ini kamar kayaknya kalau saya tinggal di sini ini kamar favorit sih Mas. Ya. Jadi malam bisa merenung di sini Mas. Saya kan seneng banget apa ya, main gitar mungkin sambil ngeliat-ngeliat asik sih. Asik nih. Asik. Dan malam memang sengaja ya selalu ya. Jadi sebelumnya juga saya lihat kok jendelanya tuh full sampai bawah gitu. Kita pengen sirkulasi itu maksimal ya. Maksimal. Jadi selain itu juga cahaya. Iya, cahayanya bagus. Terus juga ini Mas, selain jendela ini jadi akses juga jadinya ya. Bisa keluar. Tuh, enak banget teman-teman kayak gini. Asik banget nih kamar keduanya. Tingginya, ceilingnya 3,2an. 3,2. Oke. Ini kurang lebih tadi untuk di tipe 36 kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya ada berarti ada di sini ada berapa tipe lagi Mas? Ada tipe di sini ada 4 tipe. 4 tipe. Ada tipe 42 nanti kita lihat. Nanti 42 sono ya. Oke, sebelum sono di sini ada kamar mandinya juga tadi kita belum bahas. Ini kamar mandinya ukuran berapa Mas? 1,5 kali 180 Mas. 1,5 cukup lah ini untuk ukuran kamar mandi. Sudah dapat kloset Toto duduk merek Toto. Dan ini teman-teman nih. Jadi teman-teman nggak perlu beli ini ya. Buat taruh sabun itu ya, rak-rak gitu ya. Dia udah taruh di sini nih. Jadi dia sistemnya ada tinggal naruh aja gitu di sini. Sabun, kebutuhan-kebutuhan di sini. Showernya juga dapat Mas showernya? Dapat showernya. Dan cukup tinggi juga ya. Cukup tinggi juga. Dan dindingnya juga setinggi 2 meter ini kurang lebih nih ya. Hampir. Keramik dindingnya. Oke. Pintunya kayak gini ya. PVC. Ya. Oke, ini PVC. Pintunya tuh. Oke. Dari sini kita mau langsung Mas ke 42. 42 kita beda lagi. Oke, yuk kita ke sana ya. Boleh. Ini kita lagi di tipe 42. Tipe 42. Luas bangunnya 42. Luas bangunan 42. Kalau yang ini tanahnya gede nih. Tanahnya gede. Ini berapa tanahnya? Hampir 111. Nah, belakang itu hampir 16 meter. Ini nggak banyak nih. Ini paling laku nih. Ini nggak banyak. Wah, ini kalau punya rumah kayak gini saya sih camping nih Mas di sini Mas. Di belakang ya. Ya. Iya. Ini sebenarnya bisa buat kamar juga berarti Mas ya? Bisa. Tinggal bikin tangga doang di sini. Buat balkon bisa. Tinggal kreasi konsumen aja. Iya, buat jemurin di situ juga bisa.